Selamat datang di channel Lingkar Studi Filsafat Diskurs. Kali ini kita akan membahas mengenai penjelasan ilmiah. Penjelasan ilmiah merupakan konsep penting dalam ilmu pengetahuan. Kita akan membahas mengenai apa itu penjelasan ilmiah dan juga penerapannya. Mari kita eksplor lebih lanjut. Penjelasan ilmiah berkaitan dengan kebenaran tentang dunia kita. Ketika kita ingin mencari tahu kebenaran tentang dunia kita, ya kita akan menggunakan penjelasan ilmiah. Namun yang perlu kita tahu, penjelasan ilmiah itu tidak hanya mengumpulkan fakta-fakta yang ada pada dunia. Seperti halnya gini analoginya. Ketika kita menumpuk sebuah batu atau mengumpulkan sebuah batu, hal tersebut tidak akan membuat batu itu jadi rumah. Tujuan dari sains atau ilmu pengetahuan itu adalah untuk menemukan kebenaran yang umum yang dapat menjelaskan fakta-fakta yang ada yang kita temui. Penjelasan ilmiah adalah serangkaian pernyataan yang memungkinkan kita untuk simpulkan. Jadi dari suatu pernyataan-pernyataan kita menyimpulkan suatu fenomena secara logis. Sebagai contoh, penyakit diabetes. Ketika kita ingin menjelaskan penyakit diabetes secara ilmiah, kita perlu teori-teori yang koheren dengan penyakit diabetes itu. Kita perlu menjelaskan mengenai apa yang menyebabkan diabetes dan bagaimana cara penanganannya. Teori yang ada menjelaskan bahwa diabetes terkait dengan kekurangan atau ketidakmampuan tubuh untuk memanfaatkan insulin, yaitu hormon protein yang dihasilkan oleh sel-sel khusus dalam tubuh. Penjelasan ini membantu kita mengetahui bahwa kekurangan insulin itu mempengaruhi gula darah yang diserap oleh seseorang, dan ini yang menyebabkan diabetes. Penjelasan ilmiah juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, yang pertama itu relevansi, yaitu penjelasan mengenai argumen itu harus berhubungan langsung dengan fenomenanya. Misalnya, jika saya menjelaskan keterlambatan saya ke kantor dengan statistik kelahiran di Indonesia, meskipun statistik tersebut benar, ia tidak akan relevan untuk menjelaskan keterlambatan saya. Ya, itu benar-benar nggak berhubungan dengan keterlambatan saya. Kriteria yang kedua, yaitu generalitas. Sebuah penjelasan itu harus bersifat umum dan mampu menjelaskan hal-hal yang terjadi pada kasus yang sejenis. Ketika sebuah teori mampu menjelaskan banyak jenis kasus, maka teori tersebut bisa kita anggap sebagai teori yang kuat. Sebagai contoh, hukum gravitasi universal Newton yang menyatakan bahwa setiap partikel di alam semesta menarik partikel lainnya dengan gaya yang sebanding lurus dengan produk massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi kita bisa terapkan hukum Newton ini itu dalam kehidupan sehari-hari kita, dan itu benar, artinya ya banyak fakta-fakta di kehidupan kita bahwa hukum gravitasi Newton ini itu benar. Selanjutnya, apa sih yang membedakan antara penjelasan ilmiah dan non-ilmiah atau tidak ilmiah? Perbedaan mendasar pada pernyataan yang ilmiah dan yang tidak ilmiah itu terletak pada penerimaannya. Ketika pernyataan non-ilmiah itu seringkali kita anggap sebagai pernyataan yang dogmatis, bisa bersifat dogmatis. Kita tidak perlu mengetahui fakta-fakta dari pernyataan yang non-ilmiah gitu, dan ya itu bisa kita percaya gitu. Sedangkan pernyataan ilmiah itu selalu dapat kita revisi dengan fakta-fakta baru yang kita temukan. Dasar kita untuk menerima penjelasan ilmiah dan non-ilmiah itu juga berbeda. Misalnya dalam sains atau ilmu pengetahuan.
Sebuah hipotesis itu diterima hanya jika ia didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Sedangkan penjelasan yang tidak ilmiah itu mungkin diterima berdasarkan keyakinan atau otoritas tanpa bukti yang memadai. Salah satu ciri dari penjelasan ilmiah adalah kemampuannya untuk diuji. Misal hipotesis bahwa gerak lengkung dari sebuah benda itu akan jatuh pada titik tertentu, kita bisa uji hipotesis itu di dunia nyata melalui pengujian langsung atau tidak langsung. Apakah si benda itu akan jatuh di titik tertentu tersebut? Nah, ketika yang kita uji faktanya jatuh pada titik tersebut, nah ini akan menguatkan hipotesis tersebut. Sedangkan ketika tidak, ya mungkin ada faktor lain kita tidak bisa mentah-mentah menolak hipotesis itu, kita mencari penjelasan yang lain mengenai kenapa kok si benda itu tidak jatuh di titik itu, gitu. Sebagai kesimpulan, penjelasan ilmiah menawarkan kita cara memandang dunia, cara kita berargumentasi secara logis, juga cara kita memahami mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dunia kita. Yang membedakan antara penjelasan ilmiah dan tidak ilmiah adalah pada bagian dogmatisasi. Ketika penjelasan ilmiah itu tidak bersifat dogmatis, kita bisa membantahnya, sedangkan penjelasan yang non ilmiah itu cenderung dia dogmatis, kita terima apa adanya, mungkin ya dari otoritas dan sebagainya gitu. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.